evidence based dentistry. Jadi kayak soal kita kan nih di embrio ini kan ada kelainan-kelainan ya. Ada kelainan-kelainan perkembangan yang jadinya apa gitu ya. Jadi kalian saya minta deh masing-masing kalian buat 5 soal ya, buat vignette-nya dulu ya. Case-nya dulu apa. Oh gitu. Ibu ini datang ke dokter memberitahukan bahwa anaknya bagaimana, keadaan anaknya bagaimana, atau di dalam kehamilan, kekhawatirannya begini. Apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan ini, gitu ya. Kelainan apa saja yang mungkin terjadi karena kesalahan ini, gitu ya. Dibikin aja pertanyaan masing-masing 5. Ya, jadi semuanya buat vignette dan case-nya sebentar sedikit aja ya, beberapa baris gitu, satu paragraf kecil gitu, cerita berupa cerita ini ibu hamil biasanya karena ini tumbuh kembang ya, ibu hamil ke atau bayinya ada baru bangke dan sebagainya ya, anak dibawa ibunya pemeriksa ke dokter gitu dan sebagainya, apa kelainannya gitu supaya kalian biasa jadi dokter. Dari situ buat 5 pertanyaan yang terkait dengan apa case Anda itu ya, Anda buat vignette itu yang berdasarkan evidence based medicine yang evidence based dentistry, ya kasus di klinik begini loh kasusnya gitu ya. Bisalah kalian lebih mahasiswa sekarang kan sangat ini ya apa namanya kreatif ya. Siapa tahu nanti berguna untuk kalian diuji apa-apa ya gitu ya. Silakan dibuat masing-masing ya, satu vignette dengan 5 pertanyaan ya gitu, bermacam-macam. Saya yakin Anda bisa. Kan saya minta ya Indah, salah satu dari grup kalian itu mempresentasikan lupanya. Silakan deh kita maju aja nanti. Ya, barangkali ada yang. Silakan sayang. Kalau kadang-kadang saya matikan cam-nya, saya mohon maaf ya, kalian jangan ikut-ikut ya. Kita ini dulu deh, kalau sudah lengkap kita foto ya. Sudah berapa orang semuanya? Masih 10 seharusnya berapa Anda? orang lagi, Prof. Seharusnya 118, cuma ada beberapa yang satu device 2 orang gitu, Prof. 102? 118. Oh ya, masih kurang nih, masih banyak nih, 18 yang lain mana? Temennya apa memang nggak masuk? Ada yang masih kendala sama ada yang satu device buat beberapa orang gitu. Ini udah turun naik nih. Lebih baik kita foto dulu yang sudah 100 ya. Nanti kalau misalnya lengkapnya lebih lengkap, kita foto sekali lagi. Yuk, diambil dulu. Indah ambil ya, Indah. Kirimin ke saya juga ya. Oh iya, oke. Iya. Yang lain boleh on cam dulu, teman-teman. Karena masih dikit yang on cam. Semuanya on cam, harus on cam ya. Dan jangan wajah ceria karena masih pagi kan, pasti kalian nggak capek dong. Juga saya tulis ya, nanti tugas kalian yang saya bilang vignette itu dikirim ke saya apa via email ya. Jadi saya nggak nyari-nyari lagi kemana-mana. Email aja. Ini emailnya saya kasih tahu di ini ya, di chat ya, grup chat. Kasih tahu dah kalau udah mulai foto. Oke, Prof. Yang belum on cam boleh tolong on cam dulu ya, teman-teman. Ya. Nanti dalam itu ditulis MK DK1 ya kita ya. Ya, DK1 tentang apa itu topiknya? Dikasih lihat terus nama kalian ya. BOD ini pertama kali BOD DK1 apa? DK1 tentang apa itu ya. Kemudian nama kalian. Oke. Dikirim tuh ke situ ya. Baik, izin dokumentasi ya, Prof. Oke. 1, 2, 3. Mohon maaf, ini aku kendala. Teman-teman ada yang bisa screenshot dulu nggak? Aduh, kesian. Maaf ya, Prof. Gak apa-apa dong. Indah, aku bisa bantu. Oke, tolong ya, Catherine. Oke, izin dokumentasi ya, Prof dan teman-teman. Mulai dari halaman pertama. Sebentar. Si 100 terus nih, yang 18 kemana ya? Ya, izin dokumentasi slide kedua. Dan slide. Oke, sudah semua. Udah sampai 4 ya? Oh, cuma 2 slide.
Kalau di saya 3, Prof. Oke, di sini di saya 4 ya. Oke. Silakan. Itu siapa yang presentasi? Oh, cuma 100 terus, sedih deh saya lihat. Ya. Selamat pagi, Profesor dan teman-teman semua. Pagi, Rafael. Kami dari kelompok 1 BOD pada hari ini akan mempresentasikan hasil BK kami tentang materi embriologi OKF. Embriologi OKF. Ya, sebelum perkenalkan, saya Marvan Sumijaya dan saya akan menjelaskan nomor 1 dari DK1 ini. Jadi pertama ada perkembangan prenatal, itu ini dimulai dari awal kehamilan sampai kelahiran anak. Terus seperti yang kita tahu kan kehamilan itu 9 bulan. Nah, di perkembangan ini tuh 9 bulannya dibagi jadi per trimester, di mana masing-masing trimester itu 3 bulan. Jadi ada sekitar 3 trimester dalam satu masa kehamilan. Nah, terus di dalam masa kehamilan ini dibagi jadi 3 periode praimplantasi, embrionik, dan fetal. Kalau buat trimester pertama tuh ada periode yang praimplantasi dan embrionik. Terus kalau trimester kedua dan ketiga itu buat periode yang janin atau fetal. Semangat, Kak. Berikutnya periode praimplantasi. Jadi periode ini tuh terjadi di minggu pertama setelah konsepsi. Terus di awal minggu itu terjadi fertilisasi dan pembentukan zigot juga. Habis itu lanjut lagi nih, zigot mengalami mitosis jadi morula. Morula juga mitosis lagi, terus sekresi cairan jadi blastula. Jadi pada akhirnya itu di minggu pertama, blastula tuh melaksanakan implantasi. Nah, blastula itu terdiri atas lapisan sel perifer, lapisan trofoblast, dan lapisan embryoblast. Nah, dari lapisan-lapisan ini, lapisan embryoblast itu yang nimbulin embrio yang diikuti dengan periode embryonik, periode yang berikutnya. Sebelum kalian mulai ke berikutnya, nggak apa-apa saya potong-potong ya, Marvel ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, khawatirnya nggak cukup gitu ya. Jadi ada persiapan dulu kan, ovumnya bagaimana, spermanya bagaimana gitu ya. Kalau ovumnya pada saat second oocyte ya, secondary oocyte ya, mulai pembuahannya. Jadi ovum ini akan itu apa namanya, bertemu dengan sperma di mana kira-kira, Marvel? Ovum ya, Prof? Iya, terjadinya di mana? Fertilisasi atau pertemuan antara ovum dengan sperma. Ada sperma ya, spermanya masuknya kan dari uterus langsung ke itu ya, ke cup ya. Nah di cup itu, di sepertiga distal, di dekat ampula, itu kan biasanya dia ketemu ya, sepertiga distal dari di ampula itu, di tuba falopi itu akan ketemu antara ovum dan spermatozoa. Ya, gitu. Nah, ovumnya dalam keadaan apa yang harus diperhatikan betul dalam ovum itu adalah dia punya yang namanya corona radiata dan zona pellucida. Sedangkan di spermanya yang penting adalah reaksi dari akrosom. Jadi nanti kalau ada ujian, ingat aja ovumnya yang penting adalah lapisan-lapisan ovum itu yang akan ditembus oleh sperma yang namanya corona radiata dan zona pellucida, ya kan? Kemudian spermanya sendiri akan melakukan reaksi akrosom supaya inti dari sperma bisa masuk ke dalam inti dari ovum, ya. Jadi penyatuan yang kita sebut sebagai fertilisasi, ya. Produk dari fertilisasi namanya apa? Zigot. Iya, zigot ya. Zigot, kejadiannya di mana tuh zigot?
Zigot akan mengalami apa? Pembelahan kan. Jadi Anda tadi yang diceritakan oleh ini sudah langsung ke gastrulasi ya, implantasi ya. Tapi kan itu ada sebelumnya ada proses tuh selama di ampul, selama di tuba falopii sepanjang perjalanan itu. Anda tahu ya namanya tuba falopii yang ya ini nih. Ada coba ditunjuk deh Marvel. Tuba falopii yang mana? Yang ada telur-telur berjalan itu. Yang mana? Tunjukkan Marvel semuanya. Iya. Ini aja nih, ini saluran yang besar diperbesar ini tuh dia tuba falopii itu, ya. Nah itu kan selama proses itu terjadi pembelahan 1 jadi 2 sel, jadi 4, gitu ya, 8 dan seterusnya ya. Namanya apa nanti akhirnya? Ada nama sebelum gastrulasi apa namanya? Nama sel tersebut morula, ya. Apa dulu morula terus blastula, ya kan? Lupa ya sama ya. Blastula. Kemudian kalau blastula ya kemudian jadi blastosit. Ingat ya. Kalau fertilisasi itu pada D0, kita ngomongnya masih 0 ya. D0. Jadi baru fertilisasi. Kemudian di jalan terus tuh, dia membelah terus. Kemudian nanti akan diakhir jadi 2, 4, 8 seterusnya ya di tuba falopii tadi. Kemudian nanti akan diferensiasi menjadi 3 germ layer, lapisan germinal yang disebut oleh ini tadi siapa? Marvel ya. Nah itu apa aja lapisannya? Marvel? Untuk lapisan sel perifer, lapisan trofoblast, lapisan embryoblast. Itu masih persiapan dari itu ya. Anda masih epiblast sama itu ya, trofoblast sama epi atau hipoblast ya. Inner cell mass sama outer cell mass. Jadi belum sampai ke gastrulasi rupanya. Oke, boleh dilanjutkan deh. Coba silakan lanjutkan saya biar saya dengar gimana saya menjelaskannya. Silakan. Terima kasih Prof. Lanjut lagi. Ini berikutnya ada periode embryonik. Di sini terjadinya secara terus-menerus dari minggu kedua sampai minggu ke-8. Terus di minggu kedua ini ada pembentukan embryonik bilaminar. Terus embryonik bilaminar sendiri ini terdiri dari lapisan epiblast dan lapisan hipoblast. Kalau buat gambar itu ada di sebelah kiri. Di atas mungkin yang lebih ilustrasinya yang bawah gambar bener ada. Terus sebenarnya itu dikelilingi rongga amnion dan kantong kuning telur. Habis itu ada juga pada minggu ketiga tuh pembentukan primitive stage di dalam cakram embryonik bilaminar. Ya, ini yang membuat si embryonik bilaminar ini jadi simetri bilateral. Lanjut lagi, habis itu ada lapisan epiblast, dia jadi ectoderm nanti. Terus lapisan epiblast yang udah mulai gerak ke hipoblast tuh jadi mesoderm. Sementara ada lapisan hipoblast juga. Ya, jadi sebetulnya itu yang namanya trofoblast, ada sincitiotrofoblast dan ada 2 trofoblast lapisannya. Itu kan nanti bakalan jadi extra embryonik embryona. Jadi lapisan extra embryonik. Plasenta seperti gitu ya, seperti yolk dan sebagainya. Tapi kalau embrionya sendiri itu yang epiblast sama hypoblast ya. Gitu ya nantinya. Itu yang diingat. Jadi kalau Anda nanti ada checkpoint itu bisa jawab deh. Ya, yang embrio apa sih? Hipoblast, epiblast. Tapi kalau yang ekstra embrio jadi plasenta dari mana sih? Nah, itu dari mana tadi? Trofoblast ya, yang ada sincitiotrofoblast dan itu ya. Lanjut deh sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Raffi Hidrizi Fawas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan di ectoderm. Jadi di sel di ectoderm itu akan berdiferensiasi menjadi neuroplet atau lengkungan saraf ini. Lalu neuroplet itu akan tumbuh dan menebal yang menyebabkan plat berinvaginasi atau cekung ke dalam, lalu membentuk neural groove. Nah, neural groove ini nanti akan semakin mendalam dan dikelilingi oleh neural folds yang ada 2 titik ini putih ini. Lalu pada minggu keempat, neural folds akan mengalami fusi pada bagian superiornya dan membentuk neural tube atau tabung. Dan neural tube itu nanti akan membentuk sistem saraf pusat.
Oke, selanjutnya pada perkembangan pada mesoderm. Jadi intraembryonic mesoderm itu nanti akan membentuk kolom longitudinal yang tebal, yaitu paraxial mesoderm. Nah, paraxial mesoderm ini nanti akan diferensiasi menjadi intermediate mesoderm, lalu akan menjadi lateral mesoderm. Nah, pada akhir minggu ketiga prenatal, paraxial mesoderm ini akan berdiferensiasi menjadi somites. Nah, kalau paraxial mesoderm ini bagian ketiga ada dermatom yang membentuk jaringan ikat termasuk dermis. Lalu ada myotom yang akan membentuk otot rangka, lalu ada sklerotom yang akan membentuk tulang belakang. Kalau intermediate mesoderm ini nanti akan menjadi urogenital system. Nah, jika lateral mesoderm ini ada somatic atau parietal yang akan melapisi amnion dan splanchnic atau visceral yang melapisi umbilical vesicle. Nah, ini gambarnya. Jadi paraxial mesoderm ini yang bagian tengah. Lalu lateral mesoderm ini yang berwarna pink ini, jadi di sekelilingnya gitu. Lalu ada intermediate mesoderm. Jadi dari paraxial, intermediate, dan lateral. Lanjut. Oke, terakhir ada perkembangan pada endoderm, yaitu episendoderm ini akan berdiferensiasi menjadi lapisan epitel. Lapisan epitel itu apa sih? Lapisan epitel itu adalah lapisan besar sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan juga melapisi rongga tubuh internal. Nah, lapisan endoderm ini akan berdiferensiasi menjadi lapisan epitel dari sistem pernapasan, yaitu trankea, bronkus, dan paru-paru. Lalu pada sistem pencernaan, pada hati, pankreas, endotomi, dan uretra itu sistem urinary. Lalu yang ketiga ada faring, kelenjar tiroid, rongga timpani, tuba faringa timpani, tonsil, dan kelenjar paratiroid. Ini yang Raffi jelaskan ini penting ya sayang ya. Jadi ada ekto, meso, dan ento. Ektonya bakal jadi apa, meso jadi apa, dan ento jadi apa, itu harus tahu ya. Nanti kan ektoderm itu selalu urusannya kulit deh, urusan perkulitan sama nervous system ya. Nervous system nanti tergantung nervous systemnya yang mana, central nervous system atau peripheral nervous system ya. Kemudian juga perkulitan, ada epidermis, rambut, nail, dan sebagainya ya. Juga glandula juga begitu ya. Dan semua epitel di permukaan kita, tubuh kita itu masuk dalam ectoderm. Juga gigi yang bagiannya enamel, karena gigi kan macam-macam, ada bukan hanya ini aja, ectoderm aja ya, ada mesenchyme juga di gigi ya, untuk tergantung bagian mana dari gigi. Nah, kalau untuk ectoderm dia tooth enamel ya. Jadi di emailnya. Kemudian yang mesoderm itu khusus dia. Mesoderm ini bagian kalau yang menurut saya dia yang paling banyak volumenya di tubuh kita ya. Semua tulang, semua muscle ya, semua apa namanya? Otot-otot ya, semuanya tuh masuk dalam mesoderm. Tidak ada lagi macam-macam. Darah segala macam dari situ ya, mesoderm ya. Nah, kemudian ectoderm. Ectoderm ini ingat bahwa ectoderm itu kalau Anda sebentar lagi ada gambar pharyngeal arches ya. Pharyngeal arches sebelah luar kan ectoderm tuh, ya kan? Dia kan berupa bulat-bulatan gitu yang ada berapa 6 ya. Yang sebelah luarnya dikatakan sebagai ectoderm. Nah, ini bakal-bakalnya ini dia ya. Nervous system baik sentral maupun peripheral ya. Kemudian juga perkulitan tadi yang saya bilang, rambut dan lain-lain ya. Kemudian juga ada kelenjar ya, kelenjar juga begitu, gigi juga begitu, gigi bagian email aja untuk ectoderm. Tapi untuk ini mesodermnya ini bagian yang paling besar di badan kita, tulang-tulang, otot yang paling banyak ya. Dan kemudian ada lagi apa tadi? Darah ya. Nah, kemudian endoderm. Nah, itu bagian dalam. Kalau Anda lihat yang tadi gambaran pharyngeal arches, bagian luarnya tadi ecto, bagian dalamnya namanya endoderm. Nah, endoderm ini bakal apa sih nantinya? Dia bakal jadi GI tract epithelium, jadi semuanya ya, untuk tractus respiratorius sama tractus digestivus, GI tract epithelium, dan juga kelenjar-kelenjar yang terkait gitu ya. Sama ini, sama traktus pernafasan juga begitu ya, dari untuk endoderm ini. Oke, baik, lanjutan lagi ini Raffi, silakan. Baik, izin memperkenalkan kembali Prof. Saya Nadia Skasifa Almira. Izin menjelaskan tentang lapisan embrionik pembentuk kepala dan leher manusia.
Oke, yang pertama ada mesoderm paraksial. Mesoderm paraksial ini nantinya akan membentuk komponen membranosa dan cartilaginosa neurokranium, kemudian seluruh otot di regio kraniofasial, kemudian dermis dan jaringan ikat di dorsal kepala, juga meninges di sebelah kausal prosencephalon. Kemudian ada mesoderm lempeng lateral. Mesoderm lempeng lateral berkembang menjadi servikal dan torakal. Mesoderm lempeng lateral akan berdiferensiasi menjadi jantung, pembuluh darah, sel darah, unit ekskresi kemih, dan lapisan rongga-rongga tubuh. Mesoderm lempeng lateral juga akan berkembang pada hari ke-17 di embrio manusia. Mesoderm lempeng lateral sendiri membentuk kartilago laring dan jaringan ikat di regio laring. Boleh di next. Kemudian ada plakoda ectoderm. Plakoda ectoderm ini merupakan penebalan vokal pada lapisan ectoderm kranial yang menghasilkan banyak komponen berbeda dari sistem sensori kepala. Plakoda ectoderm akan membentuk struktur seperti folikel rambut, bulu, dan gigi. Dia juga akan membentuk neuron ganglion sensorik saraf kranial 5, 7, 9, dan 10. Kemudian ada neural crest cell. Jadi, neural crest cell ini muncul di pinggir neural tube, dan sel-sel ini bermigrasi ke berbagai lokasi dan berdiferensiasi menjadi banyak tipe sel dalam embrio. Pada kepala, neural crest cells bermigrasi ke bagian lengkung faring dan bagian wajah pada optic cup. Neural crest cell juga membentuk seluruh bagian wajah, bagian bermembran dan berkartilago dari tengkorak, kemudian juga jaringan lain di bagian kepala seperti kartilago, dentin, tulang dermis, dan neuron sensorik. Boleh di next. Berikut merupakan gambar dari lapisan embryonik pembentuk kepala dan leher. Bisa dilihat yang warna biru ini berasal dari kristen neural atau neural crest cell. Kemudian yang berwarna kuning berasal dari mesoderm lempeng lateral, dan yang merah berasal dari mesoderm paraksial. Sebentar, jadi kita ulang sedikit lagi ya, biar kalian garis besarnya aja sudah cukup ya, bisa ngerti ya. Karena pertanyaan kan nanti juga ada ini secara multiple choice, saya sih menyiapkan kalian supaya ujiannya bisa jawab ya. Nah, jadi untuk lapisan gastrulasi itu kan 3 lapisan, ekto, meso, ento yang rekan-rekan Anda sudah jelaskan, bahkan sampai detail ya. Tapi yang Anda harus ingat secara garis besar harus tahu dulu bahwa yang ectoderm yaitu nanti akan jadi nervous system sama kulit ya. Kalau mesoderm ya, mesoderm itu nanti jadi apa tadi? Ini yang paling banyak nih, membentuk connective tissue apa aja? Tulang, otot, urogenital tract, pleura, peritoneal, lining of the body. Jadi itu ya, apa namanya? Lapisan peritoneal dari dalam tubuh itu. Kemudian ada lagi endoderm atau endoderm. Itu GI tract ya. Tractus digestivus dan tractus respiratorius itu dindingnya ya. Itu yang endoderm. Gitu. Nanti Anda bisa belajar lagi tentang ectoderm itu apa sih, kan ada nanti akan membentuk neural crest ya, neural crest, kemudian nanti dia berupa ujung dengan ujungnya crest itu, tengah-tengahnya ada saluran tuh yang namanya neural tube, nanti ujung crestnya menyatu jadi membentuk tube kan di tengahnya itu. Kalau yang di crestnya itu akan jadi peripheral nervous system, kalau yang tube-nya nanti jadi central nervous system itu ya. Saya rasa itu oke. Jadi ectodermnya bisa Anda sudah tahu tentang nervous system dan juga skin. Kemudian mesoderm ada mesoderm selain ada mesoderm paraksial, intermediate, lateral, juga kan ada yang notochord ya. Ada notochord untuk apa fungsinya? Atau yang disebut juga instruction cord. Dia yang ngarahin tuh pertumbuhan ya. Jadi paraksial itu mesoderm itu akan jadi somit yang nanti di ujung-ujungnya jadi muscle ya, jadi apa namanya? Jadi otot ya. Intermediate mesoderm jadi kidney sama gonad ya, dari ginjal sama gonad. Nah, kalau lateral mesoderm jadi ada yang parietal, ada yang visceral ya.
yang parietalnya jadi muscle juga, dan visceralnya atau splanchnic, nama lainnya splanchnic. Kalau parietal nama lainnya somatic ya, somatic mesoderm, splanchnic mesoderm, parietal mesoderm. Dia namanya macam-macam tuh, tapi dia sebenarnya sinonim ya. Visceral, parietal atau somatic, visceral atau splanchnic mesoderm. Nah, yang muscle itu yang parietal atau somatic mesoderm, yang visceral atau splanchnic itu yang jadinya nanti blood vessel, jadi pembuluh darah, gitu ya. Juga ini apa namanya jantung ya dari situ ya. Oke. Apalagi kalau endoderm jadi yang tadi GI tract sama respiratory tract, nah, gitu kan. Itu aja sih saya nggak penting ya itu keluarnya suka keluar ya. Nanti trigium layer ini bakal ngapain sih dia? Dia kan kontribusinya untuk apa sih? Perkembangan dari pharyngeal arch ya. Ya kan? Yang ectoderm sebelah luar, mesoderm sebelah bukan apa namanya? Mesoderm tengah-tengah. Mesoderm sebelah dalam yang ngadep dinding ke dalam ya. Nah, itu yang bukan mesoderm, ectoderm, endoderm ya. Ecto sebelah luar, endo sebelah dalam, mesonya tengah-tengah ya. Ya, yang jadi itu kan bulat tuh, bulat kayak seperti ada bulatan gitu ya, penampang berupa bulatan itu yang kita bilang arches ya. Nah, yang dari luarnya itu lekukan di luar itu kan ectoderm, yang sebelah dalam itu kan namanya endoderm. Nah, ininya jadi dindingnya GI tract, yang endoderm jadi GI tract. Sama apalagi tadi saya bilang tractus respiratorius, pernafasan dan pencernaan. Kalau ectoderm tadi sudah disebutkan berkali-kali apa aja? Kulit, perkulitan, ya, apalagi kuku, rambut semuanya masuk dalam perkulitan. Apalagi gigi juga gigi tapi bagian luarnya ya, enamel. Juga apalagi? Kalau ectoderm. Sistem saraf ada dua, yang pusat, yang periferal sama pusat. Kalau neural crest itu untuk yang pusat atau yang periferal? Kan ectoderm nanti jadinya kan ke sana ya. Gimana? Pusat atau periferal? Periferal. Neural tube. Jadi? Kalau yang tube jadi sentral, Prof. Iya, pinter. Pusat ya, sentral ke pusat. Oke. Bisa lanjut deh, silakan. Baik, mohon maaf tadi ada gangguan di sound-nya. Izin perkenalan diri kembali, nama saya Mela Naura. Izin presentasikan terkait osifikasi intramembran. Jadi, osifikasi intramembran ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pengembangan pusat osifikasi, di mana mesenkim berdiferensiasi menjadi sel osteoprogenitor, kemudian osteoblas, kemudian menjadi osteoblas, yang kemudian mengekspresikan matriks ekstraseluler. Boleh di next? Untuk tahap kedua adalah kalsifikasi. Jadi kalsium dan garam mineral lain diendapkan ke jaringan tubuh, biasanya di jaringan lunak. Kemudian matriks ekstraseluler mengalami kalsifikasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya untuk tahap ketiga ada pembentukan trabekula. Jadi matriks ekstraseluler berkembang menjadi trabekula yang bergabung menjadi tulang spons di sekitar jaringan pembuluh darah yang berdiferensiasi menjadi sumsum tulang merah. Ini boleh di next.
Dan untuk tahap terakhir, yaitu perkembangan periosteum. Jadi mesenkim mengembun di pinggir tulang dan berkembang menjadi periosteum. Lapisan tipis tulang kompak menggantikan lapisan permukaan tulang spons, kemudian sebagian besar tulang yang baru terbentuk direnovasi. Izin melanjutkan, selanjutnya menurut saya Arkanova akan menjelaskan spesifikasi endopenderal. Jadi spesifikasi endopenderal ini pembentukan sebagian besar sel tulang melalui pembentukan model tulang rawan terlebih dahulu dan kemudian mengalami pergantian menjadi tulang dewasa atau tulang yang lebih keras. Jadi next. Lalu untuk tahapan klasifikasi endopenderal sendiri dapat dilihat dari proses pertumbuhan tulang panjang. Yang pertama terbentuk pusat osifikasi primer di mana penulangan pertama kali terjadi, yaitu proses di mana kartilago memanjang dan meluas melalui proliferasi kondrosit dan deposisi matriks kartilago. Lalu kondrosit di daerah sentral kartilago mengalami proses pemasakan menuju hypertrophic kondrosit. Setelah pusat osifikasi primer terbentuk, maka rongga Simpson mulai meluas ke arah epifase. Perluasan rongga Simpson menuju ujung-ujung epifisis, tulang rawan dan kondrosit tersusun dalam kolom-kolom memanjang pada tulang dan tahapan berikutnya pada osifikasi endopenderal berlangsung pada zona-zona tulang secara berurutan. Mungkin ini gambaran tahapan osifikasi endopenderal. Saya tuh sebenarnya ingin kalian ini ya untuk perkembangan muka apa saja yang apa ya, dia kan merupakan penyatuan ya, perkembangan muka itu penyatuan dari berbagai proses gitu ya kan, berbagai apa namanya tonjolan atau prosesus ya. Jadi seperti muka fusi dari frontonasal prosesus ya, kemudian maxillary proses ya kan, frontonasal proses, maxillary proses, mandibular proses. Ada 3 itu ya, frontonasal proses, maxillary proses, dan mandibular proses. Ketiganya akan membentuk muka ya. Penyatuan ketiganya akan membentuk muka, gitu ya. Dan gini, kalau kita kembali lagi ke yang pharyngeal arches tadi, Anda udah ngerti betul yang pharyngeal arches. Ada berapa sih semuanya? Archesnya ada berapa arch? 6 ya. Yang kita untuk pentingnya kalau untuk muka ini pharyngeal arch keberapa? Maxilla mandibula. 1 ya. Iya kan? Pharyngeal arch pertama itu yang paling penting ya. Nah, kalau tadi Kak, kalau kita lihat coba ada penampangnya nggak tadi yang gambaran penampang ekto meso ento? Tadi gambarnya mana dia ya? Siapa yang tadi sebelum ini? Kan ada ya ekto meso ento coba. Yang ini dalam pharyngeal arches, gambar pharyngeal arches. Penampang dari pharyngeal arches. Bukan sebelumnya lagi? Enggak ada ya pharyngeal arches ya? Ya, terus lagi enggak ada yang pharyngeal arches, enggak nyampe ya. Oke, oh ini Anda masih yang tadi yang awal. Udah deh, lanjut aja ya. Anda kalau lihat penampang pharyngeal arches, jadi seperti bulatan itu, yang bagian luar tadi ekto, yang bagian dalam apa namanya ento, dan di tengah-tengahnya yang bulat-bulatan itu kan sebetulnya isinya apa sih dia? Ada arteri, di situ tuh mesoderm, ada arteri, ya kita tahu ya kan konektif. Nanti kan jadi konektif tissue apa saja, bisa pembuluh darah, ya. Kemudian ada lagi apa lagi? Kartilago, tulang di situ ya. Pembuluh darah, kartilago tulang, muscle dan sebagainya. Dan juga ada persarafan tadi dari itu juga ya, dari ektoderm juga di dalam itu. Jadi selalu dalam bulatan itu yang di tengah-tengah itu selalu ada arteri,
kemudian ada saraf dan ada kartilago. Itu ya ininya modal dasarnya. Dan di daerah muka, pembentukan muka itu saya ulang lagi karena nanti kalau ditanya detail begitu kan Anda kesian juga. Nanti boleh Anda belajar ini. Cuman yang secara garis besarnya Anda ngerti dulu deh apa sih kira-kira ya. Jadi untuk pembentukan muka itu penyatuan dari fusi dari frontonasal proses, ya, maxillary proses dan mandibular proses. Nanti ada juga nasal plakoid ikut main ya kiri kanan ya, gitu. Coba ini yang dijelaskan ini silakan diteruskan dulu, lanjut sayang. Silakan. Nanti saya tambah-tambah lagi. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali saya Mela Naura izin melanjutkan. Selanjutnya adalah perkembangan tulang tengkorak, yaitu terbagi menjadi 2 bagian, ada viscerocranium di bagian wajah dan juga neurocranium di bagian Jadi untuk viscerocranium ini bisa dijelaskan oleh Nandias. Oke, untuk di dalam ini ada di dalam tabelnya tuh ya, viscerocranium itu apa-apa saja. Oke, untuk tulang tengkorak yang viscerocranium nantinya akan membentuk tulang bagian wajah, dan tulang tengkorak yang viscerocranium bisa dilihat lebih jelas di tabel sebelah. Sebetulnya proses yang ada di kita atau di wajah kita kan ada frontonasalis, maxillaris, sama medial nasal, prosesus nasalis medialis, prosesus nasalis lateralis, juga prosesus mandibularis. Ya, itu kan yang utamanya itu tuh. Ya, sekali lagi frontonasalis, maxillaris, medial nasal, sama lateral nasal, serta terakhir adalah mandibular proses. Nanti mandibular proses membentuk mandibula dan juga membentuk bibir bawah. Frontonasal membentuk dahi ya, forehead, juga batang hidung ya, bridge of the nose, juga median dan lateral nasal ya, prosesus nasalis medial dan lateral gitu ya. Itu dibentuk dari frontonasal. Kemudian proses maxillaris akan membentuk pipi lateral, itu apa namanya, bibir atas ya, bibir atas bagian lateral, karena ada bagian tengah di atas, ada bagian lateral kiri kanan ya. Yang kalau lateral kiri kanan cuma maxillaris ya, nanti lain lagi kalau dia di tengah-tengah. Kemudian median nasalis, prosesus nasalis medialis itu membentuk filtrum ya, yang di bawah hidung, ujung hidung tuh, tahu ya Anda ya, filtrum ya, yang ada cekungan ya, cekungan ke arah bibir itu dari hidung ke bibir. Kemudian juga membentuk ujung dari hidung, itu prosesus nasalis medialis. Sedangkan yang nasalis lateralisnya akan membentuk cuping hidung ya. Untuk prosesus mandibularis, seperti yang saya katakan tadi, membentuk mandibula dan membentuk apa lagi? Bibir bawah. Ya, ini prosesus ini harus tahu betul, karena nanti kalau ada satu kelainan, ini artinya proses-proses ini tidak menyatu antara yang kiri dengan yang kanan, mukanya juga begitu ya. Waktu pembentukan muka ada bagian prosesus yang tidak menyatu. Seperti yang saya katakan tadi, untuk pembentukan wajah itu apa aja sih proses yang berperan gitu, misalnya ya, frontonasalis, maxillaris, dan apalagi itu ya, mandibularis dan sebagainya. Ada bagian-bagian yang seharusnya nyatu, di median dia tidak nyatu, itu jadi cleft juga, atau di lateral dia tidak nyatu, dia jadi cleft juga ya, kayak gitu. Itu semua kelainan karena pertumbuhan itu terjadinya karena tidak ada penyatuan dari tulang, antar prosesus. Jadi sekali lagi, prosesus yang ada di kita itu frontonasalis, prosesus maxillaris, prosesus medial nasalis ya, nasalis medialis, nasalis lateralis, mandibular ya. Proses mandibular, proses maxillaris. Frontonasal ya, dari mulai dahi itu frontonasal. Kemudian di daerah hidung ada medial nasal sama lateral nasal. Itu
5 itu paling penting untuk pembentukan muka sebetulnya. Nah, Anda mau jelaskan yang lebih dalam lagi, viscerocranium dan sebagainya, silakan. Tapi kalau ada ditanya yang sederhana, nanti harus bisa, ya. Karena saya nggak mungkin dalam waktu Anda sekejap aja itu pertanyaannya sampai detail-detail gitu juga kadang-kadang coba kasihan Andanya ya. Yang penting yang sederhana udah tahu dulu. Gitu. Lanjutkan sayang. Baik, selanjutnya adalah neurokranium. Jadi neurokranium ini membentuk tulang-tulang pipi yang melindungi otak. Dibagi menjadi 2, yaitu neurokranium membranosa dan neurokranium cartilaginosa. Facial arches. Anda mau menjelaskan ke semuanya ya? 1 sampai 6. Iya, Prof. Yang paling penting untuk muka apa, sayang? Yang 1 yang maxillaris sama ya? Oke, yang rudimenter yang mana, sayang? Kenapa, Prof? Yang rudimenter tuh dari ke 6 itu, ya kan? Yang mana? Nggak berkembang dia. Yang 5, Prof. Yes. Langsung. Ya, baik, izin memperkenalkan diri, saya Asyana Sokarneva akan membahas mengenai yang branchial arches ini. Jadi branchial arches ini terjadi pada minggu keempat prenatal, dan branchial arches ini nantinya akan berkembang menjadi bagian bawah wajah dan bagian atas toraks. Di sini ada 5 pasang lengkungan yang memiliki saraf kranial yang akan bermigrasi bersama otot. Dan tadi ada lengkungan, yaitu lengkung kelima yang tidak berkembang. Selanjutnya, branchial arches ini akan berkontribusi pada pembentukan 4 dari 5 prominensia faciali. Boleh di next. Masih Nadia ya, Nadia ya? Iya. Yang presentasi masih Nadia ya, sayang ya? Asya, Prof. Oh, Asya. Ya. Asya, coba saya tanya sekali lagi yang tadi saya katakan. Ya. Jadi untuk pembentukan muka itu proses apa aja yang berperan? Yang mandibula sama maxillaris. Dan? First arch. Ya, maxillary proses, mandibular proses, sama satu lagi apa? Front nasal. Yes. Ya, frontonasal proses. Frontonasal. Itu. Oke, bagus, pinter. Lulus kamu ujiannya ya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk struktur lapisan embrionik ini terdiri dari permukaan luar yaitu ectoderm, permukaan tengah yaitu mesoderm lempeng lateral, mesoderm paraksial dan puncak saraf. Selanjutnya ada permukaan dalam yaitu endoderm, yang setiap lengkung branchialnya terdiri dari inti mesenkim yang dilapisi oleh ectoderm di luar dan dilapisi oleh endoderm di dalam. Boleh di next. Jadi di branchial arch itu ada lengkungan. Yang pertama, lengkung pertama itu mandibular arch akan menghasilkan otot mastikasi yang terdiri dari masseter, temporalis, thyroglioids yang berfungsi untuk mengunyah. Selanjutnya memproduksi mylohyoid dan bagian anterior otot digastrik, tensor timpani dan tensor veli palatini. Dan inversi di sini itu akan menginversi saraf trigeminal terutama pada cabang maksila dan mandibula yang menginversi otot-otot di area ini. Selanjutnya, boleh di next. Di first arch ini nantinya akan membentuk struktur tulang, yaitu struktur tulang malleus, incus, dan sebagian tulang sphenoid, dan juga menghasilkan ligamen anterior maleo dan ligamen sphenomandibular. Boleh di next. Selanjutnya untuk lengkung kedua, yaitu lengkung hyoid, yang akan menghasilkan otot stapedius atau otot kecil di telinga yang membantu mengatur suara. Selanjutnya menghasilkan otot wajah, termasuk otot-otot yang bertanggung jawab untuk ekspresi wajah. Selanjutnya menghasilkan otot stylohyoid yang membantu dalam elevasi tulang hyoid. Dan juga menghasilkan badan posterior otot digastrik yang berperan dalam membuka rahang. Dan di sini inervasi lengkung kedua akan dilakukan oleh saraf facialis yang akan menginervasi semua otot yang berasal dari lengkung ini, termasuk otot wajah dan stapedius. Boleh di next. Selanjutnya, lengkung ketiga yang nantinya akan menghasilkan otot stylofaringes yang membantu elevasi faring saat menelan dan berbicara. Dan untuk sarafnya, ada saraf glosopharyngeal yang akan menginervasi otot stylofaringes dan memberikan sensasi rasa serta
umum pada bagian posterior lidah dan nantinya akan membentuk struktur tulang yaitu kornu tulang hyoid yang lebih besar dan juga tubuh tulang hyoid bagian bawah yang berkontribusi pada struktur tulang hyoid secara keseluruhan. Boleh di next. Kita beresin dulu ini muka ya sayang ya, daerah muka dulu ya. Jadi pembentukan wajah tadi dari penyatuan dari 3 prosesus, yaitu frontonasal proses, maxillary proses, dan mandibular proses ya. Kemudian kan di kiri kanan tuh ada nasal plakot ya. Nasal plakot itu nanti akan membentuk lateral nasal proses sama medial nasal proses. Ini juga nasal proses ini penting banget ya dalam pembentukan ini ya, dalam pembentukan wajah. Kemudian nanti ada maxillary prosesus maxillary akan bersatu dengan median nasal proses. Dia ngapain? Dia akan membentuk intermaxillary segment. Ya, untuk apa sih dia? Intermaxillary segment ini, ya. Nanti Anda lihat ya, coba diperhatikan. Maxillary proses bersatu dengan medial nasal proses akan membentuk intermaxillary segment. Ini penting betul, intermaxillary segment, dan selalu ditanyakan dalam ujian ya. Sekarang median nasal proses ya, prosesus nasalis medialis akan memanjang ke bawah dan dia akan membentuk apa itu? Membentuk bagian tengah dari hidung dan juga filtrum dari bibir ya, medial nasal process. Prosesus nasalis medialis akan membentuk apa tadi? Bagian tengah hidung dan filtrum ya. Filtrum itu yang cekungan di antara hidung dan bibir atas ya. Kemudian medial nasal process dan maxillary process akan membentuk pipi. Prosesus nasalis medialis, prosesus maxillaris akan membentuk pipi, ya. Juga upper lip ini juga dibentuk sama dia, ya. Jadi bibir atas juga dibentuk oleh dia. Jadi medial nasal proses itu penting betul untuk pembentukan wajah. Kemudian ada lateral nasal proses. Nanti prosesus nasalis lateralis, dia bentuk cuping hidung ya, dia membentuk cuping hidung, membentuk ale atau cuping hidung, juga nostril. Kemudian kalau Anda pernah dengar yang namanya nasolacrimal groove itu ya, juga dia juga ya, nasolacrimal groove dari medial nasal process. Dan kemudian medial maxillary process dan lateral nasal process akan jadi glandula-glandula gitu ya. Jadi saluran ini glandula-glandula. Anda lanjut lagi nih sayang. Waktunya udah mau habis ya. Lanjut lagi. Ya. Baik, izin melanjutkan. Boleh di next. Selanjutnya ada lengkung keempat yang nantinya akan menghasilkan otot faringeal yang berfungsi dalam proses menelan dan membantu pergerakan faring. Selanjutnya ada otot laringeal yang termasuk otot-otot yang terlibat dalam produksi suara dan perlindungan saluran pernafasan. Untuk sarafnya fourth arch ini akan menginervasi saraf vagus yang berperan dalam fungsi motorik di area tenggorokan. Dan struktur tulang yang dihasilkan nantinya akan ada kartilago laring yang berkontribusi pada pembentukan struktur laring, termasuk kartilago tiroid dan kartilago lainnya yang penting untuk fungsi suara. Boleh di next. Selanjutnya ada lengkung keenam yang akan menghasilkan otot laring. Semua otot laring kecuali otot krikotiroid yang berfungsi dalam produksi suara dan perlindungan saluran pernafasan. Untuk sarafnya, lengkung keenam ini akan menginervasi saraf vagus yang nantinya akan menginervasi otot-otot yang berasal dari lengkung ini, berperan dalam fungsi motorik di laring. Selanjutnya, lengkung keenam ini akan menghasilkan struktur tulang yaitu kartilago laring yang termasuk krikoid, arytenoid, dan corniculate yang membentuk bagian penting dari laring dan mendukung fungsi suara. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ray. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arita Ginting. Saya akan menjelaskan tentang pharyngeal pouch. Nah, sebelumnya ada pharyngeal sulcus. Bisa di back dulu.
Oke, pharyngeal sulcus atau sulcus pharyngeal bisa juga disebut pharyngeal cleft atau pharyngeal groove. Nah, pharyngeal sulcus ini merupakan struktur yang memisahkan antara branchial arch dengan bagian permukaan atau ectoderm. Nah, ini ada terdiri dari 4 sulcus, tapi hanya pharyngeal sulcus yang pertama yang terletak di antara pharyngeal arch ke-1 yang akan berkembang menjadi struktur dewasa dari kepala dan leher. Nah, pharyngeal sulcus yang lainnya, yang kedua sampai keempat, 2-4 itu akan menghilang setelah minggu ke-5. Boleh di next. Selanjutnya ada pharyngeal pouch atau kantung pharyngeal. Nah, ini adalah bagian dari endoderm dalam proses perkembangan embrionik. Nah, struktur ini berkembang menjadi jaringan kelenjar dan bagian dalam dari telinga. Nah, pharyngeal pouch ini muncul sebagai struktur yang mirip balon yang berkembang secara berurutan dari kranial ke kaudal di antara lengkungan branchial. Nah, pharyngeal pouch ini kelima juga tidak ada atau masih dalam tahap yang belum sempurna. Saya potong dulu ya. Oke, tadi kan sudah dikatakan bahwa wajah itu terdiri dari 3 prosesus ya, frontonasalis, prosesus nasalis frontalis, kemudian prosesus maxillaris dan mandibularis. Kalau prosesus nasalis frontalis itu terutama bukan hanya wajah aja kan, dia bisa pembentukan dari dagu, dahi ya, dari dahi kita, kemudian juga batang hidung kita nih, batang hidung kita juga prosesus nasalis, dia yang membentuk frontonasalis, prosesus nasalis frontalis. Kemudian prosesus maxillaris itu akan membentuk pipi, terus bibir lateral, ya. Jadi kalau penyatuan dari prosesus nasalis dengan prosesus maxillaris, dia akan bentuk pipi dan bibir bagian lateral, bagian atas ya. Kalau prosesus nasalis medialis jadi filtrum dan ujung dari bibir, ujung dari hidung. Kalau cuping hidung tadi prosesus nasalis lateralis, dan prosesus mandibularis akan membentuk rahan bawah dan bibir bawah, gitu ya. Kalau lidah gimana lidah? Kalau lidah 2/3 anteriornya gimana, posteriornya gimana? Lidah terutama apa sih? Terutama sekali kan dia banyak muscle yang muskulus ya. Jadi 2/3 anterior lidah dia ada lagi taste-nya itu kan dari persarafan. Nah, kalau dari bagian 2/3 anterior lidah itu berasal dari persarafan nervus facialis. Kalau yang posterior, sepertiga posteriornya dari nervus glossopharyngeal. Itu. Ya deh, kalau kalian bisa itu aja, kali mudah-mudahan sih bisa semua ya ujiannya. Oke. Gitu, saya rasa waktunya juga udah habis ya sayang ya. Ini pas jam 8, kalian nanti terlambat diomelin ya. Oke, sampai situ. Jangan lupa tolong dikirimkan saja ininya ya, soal-soal dari kalian ya. Siapa tahu nanti bisa bantu kalian sendiri ya. Tolong kirimin soal, pakai soal saja. Jadi proses-proses yang ada di muka itu kalau dia nyambungnya nggak benar, terjadi cleft, kelainan. Apa aja, tergantung cleftnya yang mana. Kalau nasalis lateralis gimana, medialis gimana, ya antara maksila dan ini lihat tempatnya di mana dia tidak nyambungnya. Nah di situ terjadi cleft, jadi celah ya, celah bibir kayak celah ini kayak gitu. Oke sayang, sampai nanti ya. Sukses semuanya ujiannya ya. Cukup. Wajahmu menderita sekali. Yuk, bisalah bisa ya. Pinter-pinter kok tadi ngomongnya sampai detail begitu. Aku ini di asal bisa ini aja ya. Yang ini bisa ya, secara keseluruhannya bisa dulu. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumlahnya lebih sedikit lagi nih ya. Udah deh, ada yang bolos nggak? Tolong kasih tahu deh. Ada? Atau yang izin atau yang apa? Nggak ada ya? Recording stopped. Apa saya anggap masuk semua? Ada yang nggak masuk? Tolong dong.